Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada bahasan kali ini Rahasia Blogger mau sharing cara belajar SEO ya, cara membuat deskripsi. Deskripsi ini penting dalam dunia SEO ya, karena menjelaskan ringkasan tentang suatu postingan atau blog. Deskripsi itu penting setelah faktor SEO lainnya seperti judul dan isi teks ya. Jadi saya mau ngejelasin secara rinci ya bagaimana cara buat deskripsi yang baik sesuai kaidah SEO dan menarik. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa di subscribe channel ini. Udah, oke ya, langsung ya masuk ya. Jadi begini, deskripsi itu merupakan bagian dari SEO ya. Semua faktor SEO dari hal yang terbesar, hal yang paling penting sampai terkecil harus kita maksimalkan. Namanya juga search engine optimisasi ya. Jadi apapun perlu kita optimalisasi, termasuk deskripsi ini. Di WordPress deskripsi ini udah ada ya secara default, bisa kita buat pas nulis postingan. Sedangkan kalau di Blogger mesti diaktifkan dulu. Saya contohkan yang pakai Blogger aja ya buat deskripsinya. Pertama ke setelan atau setting, ke bawah, terus di scroll ke bagian tag meta nih. Tadinya nggak aktif, sekarang mesti kita aktifin dulu. Nah, yang di settingan Blogger ini deskripsi penelusurannya untuk deskripsi spesifik homepage ya. Untuk homepage-nya ini kan belum saya buat. Tadi saya udah iseng-iseng buat. Jadi pertama gini, saya nama blognya hanya contoh. Sebenarnya niche-nya sih emang campuran ya, karena ini kan cuma contoh doang. Anggap seperti ini saya buat nih. Hanya contoh adalah blog yang digunakan sebagai contoh untuk channel YouTube Rahasia Blogger, membahas apapun yang berkaitan dengan dunia blogging. Anggap seperti itu ya. Jadi peraturan di Bloggernya ini dia membuat maksimal karakternya 150 karakter, termasuk spasi dan titik koma. Nah, saya pakai word counter.net nih untuk ngitung angka ya, teks ya. Saya juga biasanya nulis postingan lewat sini nih, enak nih. Itu jadi pertama aturannya itu maksimal 150. Sebenarnya sampai 154 masih oke lah, masih kebaca di search engine. Tapi sebelumnya kalau belum tahu, deskripsi itu yang ada di sini nih. Nah, yang ada di bawah-bawah ini nih. Tuh, di bawah judul ini deskripsi. Itu. Karena ini penting banget karena kadang misalnya orang nyari kan gak selalu lewat judulnya doang ya. Kadang kita baca deskripsi singkatnya dulu, kalau menarik kita klik gitu. Kalau nggak menarik ya lewatin aja. Sedangkan si search engine sendiri bisa naruh deskripsi yang kita buat manual, bisa juga dari isi teks nih yang ini. Kayak ini kan belum, homepage-nya belum saya buat ininya deskripsinya. Dia otomatis nge-scrape yang teks yang terdekat gitu kan. Ini artikel pertamanya yang ini nih. Tuh ini bukan deskripsi juga, ini halaman pertama. Jadi yang menurut search engine paling relevan dengan pencarian dia bakal masukin. Jadi nggak mesti deskripsi, inget ya, nggak mesti deskripsi. Bisa bagian dalam isi teks atau halaman-halaman awal. Itu haknya search engine untuk milih yang mana yang paling relevan. Cuma seperti yang saya bilang tadi, namanya SEO ya, kita mesti mengoptimalkan dari segala sisi, termasuk deskripsi. Jadi penting juga untuk dioptimalkan. Nih caranya tadi ya udah gitu, 150 karakter. Terus ini saya udah buat ya contohnya. Jadi yang biasanya umumnya ya, ini pakai yang biasa saya buat itu pertama masukin nama judul blog ya. Ini nggak mesti di depan, boleh di tengah, boleh di mana, boleh berantakan. Yang penting ada judul blognya, kalau saya seperti itu. Terus kedua yang penting ada di deskripsi itu niche biasanya. Niche secara, jadi kan blog kita ngebahas tentang blogging umpamanya, saya anggap begitu ya, tentang blogging. Saya masukin nih kata-kata blogging di dalam deskripsi. Kalau misalnya blog teman-teman tentang resep masakan Timur Tengah umpamanya, kan berarti niche-nya resep masakan Timur Tengah, sedangkan nama blognya nama pribadi, misalnya wordcounter.com lah, anggap gitu ya. Jadi bisa aja dirubah, wordcounter.com adalah blog yang membahas tentang resep masakan Timur Tengah. Kan ada juga tuh berarti di deskripsinya.
resep masakan Timur Tengah masuk, terus nama blog masuk. Biasanya saya umumnya begitu. Dan lagi, ini keyword ini jangan terlalu banyak numpuk di deskripsi ya, 2 lah paling banyak cukup. Misalnya nih, saya anggap main keywordnya ini nih, hanya contoh doang ya, nama blog ya, main keyword saya. Paling enggak maksimal tuh 2 kali pengulangan lah maksimal. Misalnya hanya contoh adalah blog yang digunakan bla bla, terus saya ulang lagi di sini masih boleh, masih oke. Kalau udah 3 kali kayaknya udah dianggap spam ya. Maksudnya bukan dianggap spam sih, udah nggak bagus aja, udah nggak bagus dan terlalu terlalu monoton bahasanya dan nggak menarik juga. Terus keyword ini nggak mesti berurutan juga ya. Misalnya yang tadi resep masakan Timur Tengah, jadi nggak mesti kata-katanya berurutan gitu, misalnya resep masakan Timur Tengah gitu kan, nggak mesti begitu juga. Bisa juga di resep masakan dari wilayah Timur Tengah gitu. Nah itu masih dianggap ini masih satu keyword ya, meskipun kepisah kata-kata wilayah Timur Tengah gitu ya, itu masih dianggap satu paket lah gitu ya. Jadi jangan terjebak di situ. Masalah penempatannya juga bebas, mau di depan, di tengah, di belakang gitu, bebas aja. Oke, ini kita copy, kita masukin ke deskripsi penelusuran di sini. Ya, nanti pada sesi selanjutnya Google Bot nge-crawling web kita, nanti ini isinya berubah nih homepage-nya. Karena kita pakai site ini ya. Di postingan kita juga akan nongol nih tab deskripsi penelusuran ini. Sebelumnya kalau kita nggak aktifin itu deskripsi ininya nggak bakal nongol. Jadi inget ya, pertama yang disetting itu untuk ngeset deskripsi homepage yang ini ya, ini homepage nih namanya. Sedangkan yang postingan itu deskripsi kita atur masing-masing. Teman-teman bisa masukin deskripsi dari halaman-halaman awal atau bab kata-kata yang paling penting dalam postingan boleh dimasukin di sini, atau bikin baru yang berbeda dari kata-kata yang ada di teks. Yang penting intinya satu, mewakili seluruh isi postingan ya, mewakili isi postingan. Jadi namanya juga deskripsi ya, menjelaskan secara singkat. Aturannya juga sama, 150 karakter termasuk titik, koma, dan spasi. Nah kayak ini kan cara menghasilkan uang secara online. Ini saya lupa ya, waktu ini kan cuma dummy doang ya, cuma artikel spinan ya. Keywordnya ini nih, cara menghasilkan uang online gitu ya, cara menghasilkan uang online. Paling enggak saya harus bikin deskripsi yang ada cara menghasilkan uang online, itu paling enggak ada di situ. Kalau teman-teman mau masukin semuanya nih di blog, judul taruh di deskripsi, terus tambahin lagi kata-kata selanjutnya juga nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting keyword saya masuk nih, keyword tujuan saya masuk. Tuh misalnya ini kan ada 10 item ya, 10 item cara menghasilkan uang online. Saya bikin dulu ya contoh deskripsinya. Nah ini saya udah bikin ya deskripsi singkat ini tentang artikel ini nih, cara menghasilkan uang secara online. Di sini keywordnya cara menghasilkan uang online, anggap begitu ya. Saya bikin cara udah ada menghasilkan uang online. Di sini kan cara mudah, nggak masalah gitu, nggak masalah kepisah-pisah gini, yang penting ada. Terus teman-teman bisa buat deskripsi yang bikin penasaran juga bisa. Misalnya ya ini nih, kata ini mau tahu atau bagaimana caranya titik gitu. Nah orang penasaran, pas orang penasaran dia bakal buka ke postingan kita. Itu yang bisa maksud menarik dan bikin penasaran. Yang penting nggak bohong ya, nggak clickbait. Dan lagi ini juga ngejelasin, maksudnya dari kata-kata ini juga ngejelasin secara singkat bahwa dalam artikel ini ada 10 cara yang gampang dilakukan untuk menghasilkan uang online, anggap gitu. Ini kan kata catchy nih, kata menarik nih, cara mudah. Cara mudah itu kata-kata magic word lah, magic word yang powerful buat narik orang. Cara mudah, cara gampang, atau gampang banget, atau gimana, teman-teman pasti tahu ya. Kalau memang terpaksa harus mengulang keyword yang banyak, umpamanya ini harus diulang lagi, di sini diulang lagi, teman-teman bisa pakai LSI-nya ya, latent semantic indexing. Jadi yang relevan. Misalnya kita anggap saya bikin ini ya,
cara menghasilkan uang online. Nah, di sini di hasil penelusuran cara menghasilkan uang online ada ini nih, ada kata penelusuran terkait. Ini bisa kita masukin nih salah satunya nih. Caranya nggak usah karena udah ada cara. Misalnya cara dapat uang 500.000 sehari, itu mendapatkan uang dari internet untuk pemula, ini bisa dimasukin, disisipin ya, untuk mengganti kata yang lain biar cara mudah untuk menghasilkan uang secara online di internet namanya. Oh, itu bisa. Ini kan ada kata-kata yang di bold nih. Biasanya yang di bold ini ada clue-clue penting lah selain menghasilkan uang online ini. Ini penelusuran yang masih relevan. Teman-teman bisa masukin salah satu aja, jangan semuanya, salah satu atau salah dua lah, untuk disisipin ke sini. Jadi intinya deskripsi ini bisa diramu dari situ juga. Tapi balik lagi tadi, deskripsi itu nggak mesti masuk ke pas kita mencari. Misalnya artikel saya ini anggaplah udah jadi halaman pertama nih, masuk di ini deretan search engine ini, itu nggak mesti langsung deskripsi yang kayak gini yang udah saya buat ini, nggak mesti. Bisa aja artikel tentang ininya ada yang berkaitan dengan di yang paling relevannya ada di teks, ada di mana. Nah itu ya tadi yang saya jelasin, balik lagi haknya Google untuk menentukan mana yang lebih relevan, itu antara deskripsi atau isi teks gitu. Mungkin kalau dulu search engine deskripsi mesti banget tuh, deskripsi apa yang ada di saya lupa dah, antara 2008 2009 antara tahun segitulah kalau nggak salah tuh. Jadi deskripsi isinya yang ada di apa yang kita tulis di deskripsi ini masuk ke sini nih, ada di sini gitu. Kalau sekarang enggak, malah belakangan saya ngeliat tuh di sini banyak kan isi teks nih, ada banyak cara mendapatkan uang dari internet yang hanya titik. Coba kita lihat ya. Ini punyanya Stinger nih. Nah dia ngambil dari awal teks ya kan. Itu saya rasa deskripsinya nggak mesti itu juga. Di artikel kali ini kami akan bagikan cara, coba punyanya Niaga. Tuh dia nggak paragraf 1 tapi di paragraf 2. Mungkin dianggap lebih relevan yang di dalam teks ini. Jadi teman-teman kalau nggak mau bikin deskripsi ini, boleh juga dimasukin dari artikel ya, cuplikan artikel di sini boleh. Tapi kalau saya cenderung mendingan bikin teks baru lagi, tapi yang masih berkaitan dan isi teksnya ada lah di sini gitu. Kenapa saya bikin teks baru lagi? Maksudnya biar memperkaya kosakata. Di sini udah ada. Di sini kita buat lagi yang berbeda, tapi yang masih relevan gitu, masih berkaitan. Yang penting itu tadi ya, rumusnya ada keyword yang bersangkutan 1, 2 paling banyak. Kalau misalnya udah lebih dari itu, mendingan masukin itu tadi yang tadi saya contohin, LSI-nya itu ya, kata kunci yang terkait di sini. Terus kedua, bikin deskripsi yang menarik, atau buat orang penasaran boleh. Teman-teman pasti lebih jago lah merangkai kata-kata yang beracun istilahnya, yang bisa narik pembaca untuk ngeklik blog kita. Oke, kalau udah jelas, saya akhiri ya materi kali ini tentang cara membuat deskripsi. Kalau masih ada yang mau ditanya-tanyain, silahkan aja tanya di komentar. Yang belum subscribe bisa di subscribe channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.